Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita masuk dalam renungan online. Mari kita sebelumnya satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya baik keadaan kami, supaya mengerti kami akan kehidupan apa yang harus kami jalani bersama dengan Engkau. Biarlah firman-Mu boleh termeteraikan dalam tingkah laku hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati urapi setiap daripada kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita mengangkat topik yang sangat relevan ya dengan apa yang terjadi pada hari-hari akhir ini, yaitu mengenai fearing the future, ketakutan akan masa depan. Tentunya kita semua sekarang sedang lagi berjalan dalam situasi yang tidak menentu dengan adanya pandemi yang sudah berkelanjutan ya. Kalau kita mulai dari awal ketika penyakit ini mulai menjadi masalah di China pada tahun 2019 November ya, Oktober-November mulainya dari sana dan berlanjut sampai ke Indonesia ini Maret 2020, bahkan sekarang sudah menginjak ke bulan Juli ya 2021. Jadi berkepanjangan, memakan sedemikian banyak korban jiwa, bahkan banyak pekerjaan menjadi hilang ya, bisnis menjadi tidak karuan karena buka tutup, lockdown, karantina dan lain sebagainya. Dan ini membuat banyak dari kita tuh mengalami satu ketidakpastian mengenai masa depan. Secara perekonomian mungkin yang sudah memulai usaha, mereka bingung, usahanya tidak baik, tidak lancar, bahkan yang punya hutang di bank bermasalah cash flow-nya, penjualannya tidak jalan. Bahkan yang bekerja di perusahaan pun banyak mengalami PHK, layoff ya, work from home, dan mereka kehilangan pekerjaan. Bahkan di sektor informal pun banyak yang tidak bisa melakukan apa-apa. Karena ketika semua tutup, tidak ada aktivitas, maka tidak ada penghasilan. Tetapi kalau tidak ditutup, itu akan menjadikan satu dilema di mana ketika mobilitas menjadi tinggi dan penyebaran penyakit menjadi sangat beresiko untuk orang-orang yang mungkin daya tahan tubuhnya tidak baik, yang mungkin karena belum vaksin atau memang karena berbagai faktor, dan mereka bisa mengalami fatalitas. Bahkan kita lihat begitu banyak dari mereka yang menderita itu juga ketika masuk ke rumah sakit mereka tidak mendapatkan treatment yang cukup karena begitu banyaknya orang yang harus masuk ke rumah sakit, sehingga mereka rebutan dan akhirnya banyak yang mengalami fatalitas. Dan ini menimbulkan ketakutan, saudaraku, ketakutan akan masa depan. Yang jelas kita semua berpikir sampai kapan ini akan berakhir, karena semakin lama yang punya tabungan pun tabungannya menipis, yang tidak punya tabungan lebih-lebih lagi, apalagi yang tidak punya pekerjaan. Jadi semua akan mengalami satu ketakutan mengenai masa depan. Tapi saudaraku, janji Tuhan ya dan amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menganggap Tuhan kita sebagai gembala kita, Tuhan Yesus kita menjadi gembala kita. Di Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Itu kata Daud, karena Daud begitu percaya bahwa Yesus sebagai gembala, Tuhan sebagai gembalanya, sebagai gembala agung kita semua, akan selalu memberikan kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita semua seumur hidup kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada 3 alasan saudaraku untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita menganggap Tuhan sebagai gembala kita tidak takut akan hari esok. Yang pertama, karena Tuhan selalu menjaga kita. Janji Tuhan ya dan amin. Sebagai gembala, Dia selalu menjaga kita. Yang kedua, karena kasih karunia-Nya sedang bekerja di dalam kita. Jadi bukan hanya kasih karunia yang diberikan ketika Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, hanya itu saja, tetapi kasih karunia Tuhan tetap sedang bekerja dalam kita. Hari demi hari, selalu baru setiap hari. Dan yang ketiga terakhir, karena sorga sudah menanti saudara dan saya yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
yang percaya bahwa ada hidup kekal, kita bersama-sama dengan Tuhan di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi 3 hal itu saudaraku, kita akan melihat satu persatu. Dikatakan di Mazmur 23 ayat 6a, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi Tuhan menjanjikan bahwa kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti saudara dan saya seumur hidup kita. Dalam apapun yang kita kerjakan, dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Di Mazmur 145 ayat 20 dikatakan Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Bagi kita saudaraku, gambarannya adalah seperti ketika pada zaman bangsa Israel berjalan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, di mana Tuhan mengirim malaikatnya untuk menjaga di sepanjang jalan mereka sampai mereka bisa menemukan tanah perjanjian mereka. Demikian saudara dan saya dalam perjalanan kita untuk menemukan tanah perjanjian Yerusalem yang baru. Ketika kita nantinya akan dijemput atau kita bertemu dengan Tuhan di alam kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga, maka Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Di Mazmur 41 ayat 11 dikatakan, 91 ayat 11 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan di Mazmur 91, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengenal Dia, maka Tuhan akan selalu mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjaga di sekitar jalan kita. Jadi saudaraku, janganlah khawatir meskipun kita tahu bahwa begitu banyak orang yang kena penyakit corona dan virus varian baru, varian Delta yang mungkin pemberitaannya begitu menakutkan karena dalam sekejap bisa menularkan dengan sangat mudah ketika kita tidak memproteksi diri kita dengan protokol kesehatan yang baik. Tetapi percaya bahwa malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang mengenal Dia. Maka malaikat Tuhan akan diperintahkannya untuk menjaga kita di sekitar jalan kita. Bahkan kalau kita lihat janji Tuhan di Roma 8 ayat 28, dikatakan dalam versi bahasa Inggris, kita tahu sekarang bahwa Allah dapat mengubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagi saudara dan saya yang mengasihi Allah, yang punya hubungan dengan Allah, yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, Tuhan sanggup mengubah semua hal. Bukan Tuhan turut bekerja ya, jadi Tuhan tidak mendatangkan penyakit COVID kepada Anda, tetapi Tuhan sanggup mengubah semua hal. Yang jelek pun Tuhan bisa mengubah untuk kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Jadi misalnya Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, Tuhan izinkan kita mengalami kemunduran dalam bisnis kita, tetapi Tuhan selalu dapat mengubah hal-hal tersebut untuk menjadi kebaikan bagi saudara dan saya. Seperti kita lihat pada hari-hari ini, dalam masa pandemi di mana tidak boleh ada kerumunan massa, maka ibadah tidak bisa dilaksanakan seperti dulu, saudaraku. Kalau dulu kita setiap minggu ibadah bersama, setiap hari Minggu ibadah raya dan hari pada malam-malam tertentu pada sepanjang minggu kita mengadakan ibadah doa malam. Tetapi hari-hari ini, saudaraku, mungkin kita belum diperbolehkan untuk berkerumun, untuk mengadakan ibadah offline. Maka Tuhan mengizinkan hal itu terjadi bukan supaya saudara dan saya tidak menjalani ibadah kita, bukan supaya saudara dan saya tidak mencari Tuhan, tetapi Tuhan mau melatih saudara dan saya yang mengasihi Tuhan supaya kita bisa belajar untuk punya persekutuan pribadi, belajar untuk punya saat teduh kepada Tuhan, belajar untuk mengenal Dia lebih, mencari Dia lebih dalam lagi. Sehingga apa, saudaraku? Sehingga kita menjadi makin dewasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan izinkan semua itu terjadi karena Tuhan dapat mengubah semua hal menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi yang pertama bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi saudara dan saya. Yang kedua adalah kenapa kita tidak usah takut mengenai masa depan kita meskipun dalam masa pandemi ini apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita tetap percaya karena kasih karunia-Nya sedang bekerja di dalam saudara dan saya. Di Yesaya 60 ayat 10, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Jadi Tuhan itu
dengan kasih karunia-Nya, His mercy, kemurahannya akan selalu diberikan kepada saudara dan saya, dan Dia tidak akan tega melihat saudara dan saya masuk ke dalam satu penderitaan yang berkepanjangan, saudaraku. Tapi Tuhan akan pada saatnya untuk memberikan His mercy atau kemurahannya, kasih karunia-Nya. Bahkan ketika kita sudah jatuh, kita merasa kita tergeletak, tidak bisa apa-apa. Di Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sama seperti ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan, kenapa engkau membunuh Uria dan mengambil Bathsheba, istrinya menjadi istrimu? Itu adalah tindakan yang sangat keji sekali. Dan di mata Tuhan perbuatan Daud itu betul-betul sangat keji sekali, saudaraku, membunuh suami orang untuk mengambil istrinya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Daud dengan segala kerendahan hatinya, dan dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia berani menghampiri Tuhan untuk minta ampun dan minta supaya rohnya tidak diambil daripada Daud, dan Tuhan mengampuni Daud. Demikian pula saudara dan saya, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudaraku. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan memberikan kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Setiap pencobaan yang diberikan kepada kita, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita tidak akan tergeletak, saudaraku. Tidak akan sampai tidak menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Kita kalau melihat di Mazmur 103 ayat 5, mulai dari ayat 1 ya, Mazmur 103 itu bicara mengenai bagaimana Daud memuji-muji Tuhan. Dikatakan dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lalu lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Jadi Daud percaya sekali kepada Tuhan, meskipun dalam perjalanan kehidupan Daud dia mengalami begitu banyak hal yang menyedihkan, saudaraku. Ketika dia dari seorang gembala, dia ketika sanggup mengalahkan Goliat, dia diangkat oleh Raja Saul menjadi panglima perang dari kerajaan Israel, dan dia berhasil membuktikan bahwa dia sanggup untuk menjadi panglima perang dan berperang untuk kerajaan Israel. Tapi ketika dia menjadi sangat terkenal, Saul bahkan iri kepada Daud, dan Saul ingin membunuh Daud, dan Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dan Daud begitu kecewa, begitu menderita ketika dia dikejar oleh Saul, dan dia lari keluar. Tetapi Tuhan mengizinkan dia mengalami banyak hal, sehingga dia mendapatkan pasukannya sendiri dari orang-orang yang terbuang, dari orang-orang yang dikatakan gerombolan bandit perampok, tetapi menjadi kesatria yang luar biasa di bawah pimpinan Daud, sehingga oleh mereka lah maka bangsa Filistin dikalahkan, sehingga akhirnya Daud bisa diangkat menjadi Raja Yehuda, bahkan akhirnya menjadi raja dari seluruh Israel. Dan semua itu, saudaraku, karena kemurahan Tuhan semata-mata. Dan Daud mengakui di dalam Mazmur 103, kita kalau melihat secara ekspositori dari Mazmur 103, sangat luar biasa. Dikatakan di ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi-tinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya Allah, kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Daud percaya bahwa kasih karunia Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Pada masa pandemi, ketika perekonomian tidak baik, ketika sakit penyakit mengancam, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita kehilangan pekerjaan kita, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia tetap akan bekerja dengan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita.
Janganlah kita takut akan masa depan kita, karena Tuhan telah menjanjikan hal yang baik untuk saudara dan saya yang takut akan Dia. Yang ketiga, saudaraku, dan ini yang paling penting, bahwa ada janji Tuhan, sorga menanti kita. Di 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saya mau bersaksi bahwa worship leader di tempat kami begitu dicintai oleh Tuhan, dan dia diizinkan mengalami COVID-19, dan akhirnya dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saya percaya itu adalah yang terbaik yang telah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ketika dia telah menyelesaikan pertandingannya yang baik, dan dia menyelesaikannya dengan sangat baik sekali, karena dia tertular ketika dia sedang diundang untuk melayani Tuhan di sebuah persekutuan. Jadi saya percaya bahwa sorga sedang menanti dia, dan dia sekarang sudah tersenyum bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Di 1 Petrus 1 ayat 4-6 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita atas berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara, kita semua nanti pada akhirnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Dan bagi kita yang sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita akan langsung masuk ke sorga. Kita tidak menanti lagi di Hades, tapi kita langsung bertemu dengan Yesus di sorga, sampai menunggu pada waktu sangkala dibunyikan, sangkala terakhir dibunyikan, dan Tuhan Yesus menjemput semua baik yang hidup maupun yang sudah mati ketemu bersama di udara. Dan pada waktu itu saudaraku, kita semua akan mendapatkan kursi pengadilan Kristus. Kita akan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah kita perbuat, dan Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang kudusnya, dan kita bersama-sama di sorga dengan Tuhan, dan nanti kita turun untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan itu adalah sorga yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya. Jadi ada 3 hal yang membuat kita tidak usah takut akan masa depan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita. Kebajikan, dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Tuhan akan selalu mengikuti, melindungi kita dengan kasih karunia-Nya, dengan malaikat yang disuruh untuk menjaga kita, bahkan dengan urapan Roh Kudusnya yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya ketika pada waktunya kita akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, karena sorga telah menanti saudara dan saya. Pandemi masih boleh berlanjut saudaraku, tapi percaya bahwa setiap daripada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dirancangkan untuk berbuat baik seperti yang Tuhan mau. Ketika kita masuk ke dalam rancangan Dia, dikatakan di Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu untuk menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi kita semua yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita yang telah direncanakan oleh Allah untuk melakukan apa yang dikatakan baik oleh Allah. Ketika kita masuk ke dalam rancangan Allah dan kita mengasihi Dia, maka saya percaya tidak ada hal apapun yang bisa membuat kita takut untuk masa depan kita, karena Tuhan telah menjamin kita akan bersama dengan Dia di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, di mana kami boleh percaya bahwa perlindungan penyertaan-Mu adalah untuk selama-lamanya. Bahkan kasih karunia-Mu juga sedang bekerja dalam saat-saat di mana kami dalam posisi yang tidak baik, tergeletak. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh, tapi Engkau akan menatang kami, Engkau akan membuat kami berjalan sampai kami bisa mendapatkan apa yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Bahkan lebih daripada itu, sorga telah menanti setiap daripada kita yang percaya beriman kepada Yesus. Dan
kami semua akan bersama-sama dengan Engkau di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus, kami sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.